Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilamadil Almafas dengan NIM 113-223-113. Sini saya akan membuat tugas praktikum jaringan komputer modul 7, yaitu konfigurasi pengalamatan IP v6. Ya, di sini kita diberikan topologi, ini kemudian tabel pengalamatan, lalu tujuan, dan kebutuhan perangkat. Di sini saya sudah membuat menyiapkan perangkatnya, yaitu satu PC, satu switch, dan 2 router, lalu satu server. Kemudian kabelnya nanti kita pasang. Oke, ya, lanjut ke langkah 1, yaitu menyambungkan sebagaimana dalam topologi. Langsung saja kita gabungkan dengan kabel switch, kabel apa namanya, dengan kabel strike. Ini fase drive 0, lalu fase drive 6 seperti yang ada di topologi, itu F0, F05 ke G001, dan lagi ke router Ethernet 0 ke Ethernet 0. Lalu dari Ethernet 01 ke Ethernet 0. Oke, sudah di langkah yang pertama. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu hapus konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Oke, langsung saja ke CLI, enter. Lalu kita masukkan perintah write enter. Oke, confirm, enter. Lalu reload lalu masukkan perintah reload, enter. Confirm, enter. Kita tunggu. Sambil menunggu, kita lanjut ke berikutnya, yaitu router yang pertama. Ini berikan perintah no, enter, enable, lalu write confirm, enter. Masukkan perintah reload, confirm, enter. Kita tunggu lagi. Kemudian berikutnya router yang kedua, no, enter, terus enable, kemudian write confirm, enter. Lalu masukkan perintah reload, enter, confirm, enter. Nah, kita tunggu. Kemudian kita cek apakah sudah. Ini sudah, ini kita enter aja. Lalu yang router ini no, close, lalu ini no juga, sudah close. Selanjutnya kita berikan perintah yang ada di sini ke switchnya. Oke, lalu kita beri perintah di switchnya, karena masih IPv6, karena masih IPv4, maka kita perlu perintah ini, STMP virtual IPv4 dan IPv6 default. Langsung saja langsung perintahnya enable configure terminal, kita copy saja ini, enter, lalu N, kemudian reload, yes, confirm, yes. Baik, lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau sudah selesai prosesnya tadi, lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu konfigurasi IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengawalan. Kita masuk ke PC dulu, PC, lalu ke desktop, ke IP configuration. Kita isi IP-nya yang di sini 192 168 110. Sampai masnya langsung klik. Lalu untuk default gateway kita ambil dari ini, kabelnya terhubung ke G01, yaitu ini. Kita copy, pastekan saja. Lalu untuk IP nama address-nya itu ada di sini. Kita copy. Untuk /64-nya hapus saja, dipindah ke sini 64. Kemudian kita konfigurasikan yang ada di servernya ini, desktop, di configuration. Lalu untuk IP-nya itu yang ini, kita copy saja, /27-nya kita hapus, subnet mask kita isi 255.255.224, karena prefixnya 27. Lalu untuk default gateway kita ambil dari sini,
copy, paste. Oke, lalu untuk IPv6 nya ada di bawah sini, kita copy semua. Lalu untuk yang /64 kita pindah ke sini, default gateway yang ini. Oke, kita sudah mengonfigurasi yang ada di server agar mempermudah untuk konfigurasi yang lainnya. Saya ganti dulu nama-nama dari setiap device-nya ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah yang keempat, itu ada konfigurasikan router R1 dan ISP dan switch S1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Nah, ini konfigurasi untuk router yang pertama atau R1. Kita masuk ke R1, masuk enable, masuk ke configuration terminal dulu. Nah, ini yang di sini tinggal di copy saja, paste. Oke, sudah. Lanjut ke konfigurasi awal untuk router ISP. Kemudian lanjut untuk konfigurasi awal untuk yang ISP. Caranya seperti tadi, masuk ke ISP, masuk ke enable, ke configuration terminal dulu, kemudian tinggal copy saja. Lalu paste di sini. Sudah. Lalu ada konfigurasi awal juga untuk switch 1. Caranya seperti tadi. Masuk ke switch, di CLI, masuk ke enable, lalu configuration terminal, kemudian kita kopikan. Oke, sudah ya. Baik, sekarang ke langkah yang kelima, yaitu konfigurasi tabel IP host pada router 1. Kita masuk dulu ke router 1. Nah, langsung saja kita copy dan kita paste di sini. Oke, sudah. Lalu kita menuju latihan yang kedua, yaitu menggunakan ping untuk menguji jaringan. Langkah pertama, uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Oke, ke PCA dulu. Ke command prompt. Lalu masukkan perintah ping 192.168.1.1. Langsung enter. Oke, sudah benar. Lalu ping ke ini acat 1.1. Ping. Nah, kita cari aja di sini acat 1.1.1. Ini copy aja biar nggak lama. Paste, enter.
Oke, bisa. Lalu udah ya, udah. Lalu dari PCA, ping alamat MAC tercantum pada tabel di bawah ini. Kemudian rekamlah waktu trip rata-rata IPv4 TTL atau hop limit. Sih gunakan Wireshark untuk sepertinya tidak perlu ya. Oke, kita langsung ping saja dari tabel yang diberikan, lalu kita cari TTL, lalu round trip time-nya. Ya. Ini TTL-nya adalah 128, kita catat di sini 128. Untuk yang ini round trip time-nya itu 2 ms. 2 ms. Oke, lanjut yang kita tes ping yang ini sekarang. Enter. TTL-nya 128. Untuk ini ms-nya 13, average ms-nya itu 13 ms. Lanjut untuk yang R1 ini. Kemudian lanjut ke R1 ini. Ping. TTL-nya 225. Untuk average-nya itu 0 ms. Lanjut ke yang ini, tabel yang selanjutnya. Copy, ping, paste. TTL-nya 225 juga. Untuk average-nya 0 ms. Lanjut lagi, ping, kita tunggu. Ada request timeout, kita coba sekali lagi. Oke, TTL-nya 225, ini 1 ms. Kemudian lanjut ping, enter. TTL-nya juga 225, average-nya 0 ms. Lanjut lagi, ping, enter. TTL-nya 225, ini 0 ms. Lanjut lagi, kita tunggu. 225, 0 ms juga. Kita cek lagi ini.
Pokoknya kita cek semua. Dari request timeout kita ulangi lagi pingnya. Ini detailnya 254, kemudian average-nya 0 ms. Oke, ping master, enter. Ini juga 254, kemudian 0 ms. Ping oke, 254 sama lagi. Kita cek yang ini sekarang. Enter. Sama juga 254. Ini 0 ms. Kita cek lagi. Kita ulangi karena ada request timeout. Detailnya ada perubahan yaitu 126. Average-nya tetap 0 ms. Ini yang terakhir. Ini juga 126. Average-nya 0 ms. Oke. Kemudian masuk ke langkah 2. Gunakan perintah ping pada PCA. Ini command prompt ketik ping, kan ping bla 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 user ping. Kita baca dulu ketentuannya. Hubungan ini untuk menginstruksikan hasil ketika suatu host di unreachable tidak dapat dicapai, itu kita harus putuskan dulu. Jadi seperti kita mengilustrasikan dimana kalau tabelnya itu tidak bisa tertuju pada sesuatu yang bisa dicapai gitu. Nanti akan error apa? Kayaknya kita nanti cari errornya itu kenapa kok error. Lalu nanti kita akan hubungkan lagi jika sudah mengetahui apa errornya. Oke, lanjut saja. Ini sudah di PCA ping. Kita copy. Tempel di sini. Enter. Jangan lupa dikasih strip yang tanda minus itu. Enter. Oke, ini kan masih jalan. Coba kita putuskan. Nah, ini kabelnya terputus. Nih, ada error di sini itu destination host unreachable. Jadi itu tidak dapat tercapai. Coba kita pasangkan lagi.
Kita tunggu respon. Terus timeout. Nah, sudah kembali bekerja lagi. Jadi itu simulasi kalau semisal kabelnya putus atau gimana, maka akan muncul error host unreachable atau tidak dapat tercapai. Nah, ini kan masih jalan, lalu kita ketikkan saja Ctrl C untuk menghentikan ini ping yang terus berjalan ini. Terus ada pertanyaan di sini, pesan apa yang Anda terima? Pesan error apa yang Anda terima? Yaitu ini tadi, destination host unreachable. Copy. Langsung jawab saja di sini. Destination host unreachable. Oke. Udah ya. Ya, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah 3. Kita close dulu. Uji konektivitas jaringan pada R1 menggunakan perangkat Cisco. Peringkat ping tersedia dalam Cisco. Langsung saja ke R1. Jadi enter. Nah, langsung coba kita ping ke ini. Kita copy saja. Belum basi. Oke. Nah, sukses, rate is 100%. Oke, bisa. Lalu apalagi? Kita coba ping eksternal. Setting eksternal. Ada salah ini. Oh, eksternal V4. Oke, coba ping. Maaf, ada sedikit kesalahan. Ada ping eksternal V4. Bener, eksternal V4. Oke, kita coba. Oh, berhasil ya. Terus yang ini ada pertanyaan, IP address apa yang digunakan? IP address apa yang digunakan? Itu ini 209 bla 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 266. Salah. Kita kopinya di klik kanan. Copy. Langsung kita jawab. Nah ya, kita ketik saja 209 165 200 sudah. Yang ketiga, ada lebih banyak opsi yang digunakan bagi perintah ping. Ketik ping dan tekan enter. Gunakan IPv6 sebagai protokolnya. Masukkan ini atau eksternal sebagai IPv6 address target. Oke, kita coba. Ping, enter. Protokol IP, IPv6, enter. Target IP address. Nah, itu ini. Kita paste di sini. Enter. Sukses ya. Kita coba yang nomor 4 lagi. Kita coba yang nomor 4. Dapat menggunakan suatu standard ping menghentikan ping ke ini
dengan angka ulangan 5000, kemudian diskoneksikan kabel seperti tadi, kabelnya kita putuskan dulu antara router dan eksternal. Koneksi ulang kabel Ethernet, lalu kita sambungkan lagi, digantikan dengan huruf U, titik, tekan oke. Langsung saja kita ping, lanjut enter, IP address-nya ini, enter, repeat count, jumlah perulangannya ada 10.000, 1000, 10.000, 50.000. Nah, nggak usah banyak-banyak, kita coba 1000 aja. Enter, 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 enter. Nah, sedang jalan ya. Oke, lanjut kita putuskan hubungan ini. Kita cabut kabelnya. Dan apa yang terjadi? Nah, muncul apa? Huruf U ya. Huruf U ini indikasi itu sifatnya unreachable atau tidak terjangkau. Oke, kita sambungkan lagi. Harusnya jadi tanda seru lagi. Nah, jadi tanda seru. Kan masih berulang. Lalu untuk menghentikannya kita ketikkan saja Ctrl Shift 6. Udah ya. Nah, ada lagi. Ini salah satu opsinya. Ada ping ke ini, ke targetnya, lalu di repeat berapa kali yang kalian mau, atau ini bla 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 repeat berapa kali. Lalu perintah ping ini sangat berguna untuk troubleshooting konektivitas jaringan. Jadi kalau jaringan ada yang error, itu bisa gampang dikonekkan lagi. Oke, lanjut ke latihan yang ketiga, menggunakan tracer untuk trace out untuk uji jaringan. Oke, kita langsung saja masuk ke langkah yang pertama, gunakan perintah tracer pada PCA ke eksternal. Kita close dulu, masuk ke PCA, ke command prompt, masukkan tracer. Coba kita copy aja dulu. Bentar. Bentar. Nah, dia udah muncul tabel-tabelnya, rute tracernya. Lalu ke langkah yang kedua, jelajahi opsi tambahan perintah tracer. Kita copy lagi. Ini jangan lupa dikasih strip D. Lalu enter. Kita coba lagi. Tracer D 209 165 200 226. Valid comment. Nah, kayaknya ada kesalahan. Jadi kita skip dulu, lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu gunakan perintah trace out dari router ke eksternal. Langsung saja ke R1. Masuk ke enable.
Lalu kita copy ini, kita tempel di sini. Sebentar. Paste di sini. Enter. Yes, muncul seperti tadi ya. Lalu ada opsi yang lain, ini juga seperti ini juga bisa. Oke, lanjut ke langkah yang keempat. Gunakan perintah threshold dari switch ke eksternal. Kita coba di switch seperti tadi. Enable. Kemudian masukkan ini yang salah satu aja. Sama aja kok. Yang atas ini IPv4, yang bawah IPv6. Enter. Nah, trace-nya sudah muncul. Ada link berikut menyediakan informasi lengkap mengenai perintah ping dan threshold untuk perangkat Cisco. Ini teman-teman bisa buka link ini kalau mau menjelajah lebih detail tentang perintah ping dan threshold untuk perangkat Cisco. Nah, ada latihan yang keempat yaitu troubleshooting terhadap topologi. Kita masuk ke langkah yang pertama, copy dan paste konfigurasi berikut ke dalam router IS. Langkah pertama itu copy paste konfigurasi ke dalam router IS. Oke, kita ke router ISP. Kita dulu ke enable konfigurasi terminal. Lalu kita copy aja ini. Bentar. Paste. Oke, udah ya. Langkah kedua, dari jaringan R1 gunakan ping dan tracer untuk threshold untuk troubleshoot dan membutuhkan masalah pada jaringan ISP. Gunakan perintah ping dan tracer dari PCA. Kita coba. Sepertinya kita harus ping dulu semuanya satu-satu dari switch hingga ke eksternal. Cek. Pertama kita ping ke switch. Switch ini IP-nya 192.168 192.168.1.2. Enter. Oke, ping lagi ke R1 192.168.1.1 ke router yang pertama. Lalu kita cek tes ping ke ISP. Ping 99 165 100 25. Oke, benar. Destination host unreachable. Request timeout. Oke, kita coba yang ini dulu. Yang eksternal.
Kita copy aja. Ini juga unreachable. Kita cek dulu di sini tadi. Gunakan perintah show untuk oke. Kita ke ISP. Beri perintah show. Run. Enter. Langsung pencet spasi aja biar muncul semua. Oke. Lalu masukkan perintah show IP interface brief. Show IP interface brief. Oke. Kita coba lagi show run. Oke. Kita samakan yang di tabel tadi. Ini untuk G00. Ini untuk G00. Untuk ISP yang G001 ini sudah sesuai. IP address-nya ini juga sudah benar. Itu iya sama. Lalu yang di internet satu ini 8.1. Ini agak beda ini ya, ada perbedaan. Ini 8.1. Yang ini 1.1. Ini 1.1. Oh, ini miliknya ISP. Enggak, saya lupa. Harusnya 209.5192. Langsung saja kita atur ulang. Configure terminal. IP address yang ini kopikan, paste, kemudian masukkan subnet masknya 255.255.255.24 ya, langsung lupa belum masuk ke interface-nya, interface G001. Oke, ini copy aja, enter. Kemudian beri IPv6 nya, IPv6, pencet IPv6 ini paste. Oh, kurang addressnya, IPv6 add. Nah, baru bisa. Lalu kita cari link lokal dari ini tadi. Ini link lokal. Wah, salah, jangan di Ctrl C ya. Tapi di ini di klik kanan.
copy. Kita masuk lagi ke configure terminal, lalu interface G001, langsung di paste, enter, end. Kalau sudah kita tes ping di kita tes ping ke eksternal. Enter. Masih RTO. Kita coba lagi, mungkin bisa. Oke, kemudian tes ping ke IP ISP tadi ini. Setelah enter. Nah, oke, sudah bisa. Kita balik lagi ke langkah 4 tadi. Ini ini langkah 2. Oke, sudah ya. Oke, lanjut kita masuk ke pertanyaan. Apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal? Nah, mungkin seperti yang tadi, mencegah respon ping itu karena IP-nya itu ada yang tidak sesuai seperti yang tadi, beda IP, gimana? Pokoknya IP-nya itu kurang sesuai lah. Jawab aja. Ketidaksesuaian IP. Oke, yang kedua, jika melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote port seperti bla 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 pesan yang ditampilkan oleh perintah ping, apa maksudnya? Jika melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon, apa yang harus dicek? Oke, yang pertama, tidak ada pada remote network. Apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Mungkin request timeout, soalnya tidak ada ping yang tersambung. Request timeout. Lalu jika ada sesuai, lalu jika yang valid dan belum respon, apa yang harus dicek? Untuk yang mengecek penerima respon ini, saya kurang tahu. Lanjut ke pertanyaan ketiga, jika melakukan ping suatu address yang tidak ada suatu network dan topologi seperti dari PC versi Windows, apa yang ditampilkan oleh ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Ini mungkin jawabannya itu muncul destination host of unreachable. Bentar. Destination host itu maksudnya jaringan ini itu
Maksudnya itu seperti alamatnya itu tidak bisa dijangkau, mungkin dikarenakan ada kabel yang putus kah atau bagaimana, intinya tidak bisa terjangkau. Lanjut keempat, berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows itu, berapa nilai yang ditentukan pada perangkat Cisco. Kita lihat di atas tadi, tabel atas tadi. Nah, ini untuk yang Windows itu 128, untuk yang Cisco itu 225. Lanjut yang pertanyaan ke-5, hop limit yang daripada host Windows, berapa nih hop limit perangkat Cisco. Oke, kita lihat lagi hop limitnya yang IPv6 ini kan itu 100. Ini itu 128 untuk yang Windows. Untuk yang Cisco itu 225 juga. Oke, mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata atau tindakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.